Saudara, berikut kami tampilkan nama penumpang dan anak buah KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam di Selat Bali. Saudara, untuk perkembangan terbarunya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nyoman Deni dan juru kamera Shilmi Ardianto Fani di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dan juga di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali ada jurnalis Kompas TV Jipayana Putra dan juru kamera Kadek Santosa. Kita akan ke Ketapang terlebih dahulu. Bagaimana perkembangan di sana mengenai pencarian ini? Apakah sudah ada informasi terbaru? Berapa yang sudah ditemukan? Baik Vidi dan juga pemirsa, saat ini tim Basarnas dan tim SAR gabungan dari pihak TNI dan Polri melanjutkan proses pencarian terhadap 30 orang penumpang kapal Tunu Pratamajaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Dan saat ini tim Basarnas masih para personilnya berada di tengah laut untuk melakukan melakukan penyisiran di sekitar area tenggelamnya kapal Tunu Pratamajaya. Dan selain itu Basarnas juga membentuk kelompok tim penyelamatan dan pencarian atau SERU yang terbagi dalam kelompok pencarian di darat, laut, dan udara. Sementara itu pihak Basarnas juga memperluas proses pencarian dengan melibatkan personil dari TNI Angkatan Darat serta polisi untuk melakukan penyisiran di sepanjang
pantai di kawasan Jemberana, khususnya Pantai Cekik yang kemarin beberapa orang korban ditemukan selamat dan meninggal di kawasan sepanjang pantai tersebut. Dan memang pihak Basarnas juga mengerahkan seluruh alutsista atau alat untuk melakukan pencarian termasuk kapal dan alat lainnya untuk mendeteksi keberadaan para penumpang dari kapal Tunu ini yang belum ditemukan. Selain itu pihak Basarnas juga mendapat bantuan dari TNI AL, yakni ada 2 kapal serta 1 helikopter, dan pihak kepolisian juga memberi bantuan terkait proses pencarian ini yakni helikopter dan sejumlah alat termasuk drone bawah air serta motor bawah laut untuk melakukan proses pencarian. Dan memang di Pelabuhan Ketapang ini dibuka juga posko informasi gabungan yang untuk menginformasikan terkait proses pencarian yang dilakukan oleh Basarnas. Dan saat ini di posko ini banyak keluarga penumpang KM Tunu yang terus berdatangan untuk mencari informasi terbaru dari petugas. Selain itu di posko ini juga didirikan posko antemortem dari Bidokes Polda Jawa Timur dan yang digunakan untuk mengambil data para keluarga dari penumpang KM Tunu yang masih belum ditemukan. Seperti itu, Vidi. Informasi terakhir ada 30 ya yang belum masih ada 30 orang yang belum ditemukan. Lalu apakah ada laporan terbaru misalnya dari keluarga korban yang masih mencari keluarganya yang ada di kapal itu atau seperti apa, Nyoman? Betul sekali, Vidi. Hingga saat ini keluarga dari korban yang belum ditemukan terus berdatangan di posko informasi gabungan yang dipusatkan di Pelabuhan Ketapang ini untuk mencari informasi terbaru yang terkait proses pencarian oleh pihak Basarnas. Dan pihak keluarga juga masih berharap agar keluarga yang belum ditemukan ini agar segera ditemukan. Selain itu, pada malam hari kemarin sekitar 29 penumpang kapal yang selamat telah diserahkan ke keluarga dan telah kembali ke Banyuwangi. Sementara itu 6 korban yang meninggal dunia juga telah diserahkan ke pihak keluarga pada hari Kamis malam. Seperti itu, Vidi. Baik, Nyoman Denny, terima kasih untuk laporan Anda dari Ketapang. Tapi tahan dulu, kita akan ke Jipayana di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Jipayana, ini berapa korban hilang yang dicari? Kami ingin tahu apa hambatan yang ditemui ketika dalam proses pencarian ini, Jipayana. Baik, Pidi dan saudara, hingga siang ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian sebanyak 30 orang korban daripada tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Laut Selatan Bali, di mana pada hari Kamis kemarin yang menjadi kendala adalah cuaca yang kurang bersahabat di pesisir ini. Dan di siang hari ini belum ada kendala yang berarti dikarenakan cuaca yang cukup cerah di Pelabuhan Gilimanuk. Dan tim SAR sendiri telah melakukan penyisiran daripada di Teluk Gilimanuk, posko pantai Pelabuhan Banyu Biru, Pantai Kupa, dan kawasan Cekik, di mana di posko pantai Pelabuhan Banyu Biru sendiri kemarin para korban banyak ditemukan oleh para nelayan, di mana diantaranya ada sebanyak 35 orang korban yang telah diketemukan dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia, dan salah satunya adalah balita yang berusia 3 tahun. Didi. Baik, Jipayana, bisa Anda jelaskan bagaimana kekuatan yang dikerahkan untuk mencari para korban yang masih belum ditemukan, karena kita juga menyadari ada waktu yang kritis, mereka harus ditemukan secepatnya begitu. Jipayana, seperti apa? Baik, Vidi dan saudara, upaya pencarian korban KMP Tunu Pratama sendiri hingga siang ini tim SAR gabungan telah mengerahkan tim pencarian udara dan tim
tim laut dari Heri Rescue HL 3606, Patsud B8304 dan satu unit heli milik Polri dan thermal drone dikerahkan untuk melakukan penyisiran udara. Hal itu tentunya untuk mempercepat dan mengoptimalkan proses pencarian para korban yang masih belum diketemukan, ada sebanyak 30 orang korban, Pidi. Baik, Jipayana, tadi Anda menyebutkan ada kendala dalam proses pencarian cuaca. Seperti apa? Bisa Anda ceritakan apakah ada hujan atau ombak yang besar di sana? Seperti apa sehingga masih kesulitan untuk dalam proses pencarian ini? Baik, Vidi dan saudara, memang dari beberapa waktu ke belakang kemarin, potensi cuaca di Provinsi Bali sendiri memang kurang menentu, di mana gelombang tinggi hingga curah hujan yang cukup tinggi masih terjadi. Hal dari data BMKG yang kami terima, hal tersebut diakibatkan oleh peralihan musim yang akan terjadi di Provinsi Bali. Hal itu tentunya menghambat dari proses pencarian dari tim SAR gabungan sendiri untuk menemukan para korban yang masih belum ditemukan oleh tim gabungan SAR dalam tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Lautan Selatan Bali ini, Didi. Baik, Jipayana dari Gilimanuk, Bali, dan juga tadi ada Nyoman Deni dari Ketapang, Banyuwangi. Terima kasih untuk laporannya.